menyakitkan sekali bisa terjadi. Gila gitu loh, buat aku sih gila, serem banget gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak ini terakhir terjadi di Indonesia ya. Yang penting sih serahin diri aja sama Tuhan. Maksudnya kalau masalah hal kayak gitu itu kan masing-masing orang ya, masing-masing orang. Jadi tergantung kitanya aja. Kita mau orang berpikir nggak macam-macam sama kita, mau orang berpikir positif aja, kita berlaku yang hal positif gitu. Jadi hal-hal kayak gitu. Hai guys, ini kita lagi apa aja boleh. biasanya gue sama Widi suka iseng-iseng latihan gue biar pianonya makin oke, biar vokalnya juga tetap termaintain. Jadi kita tuh meskipun udah sering di TV, yang tadi gue bilang kita harus tetap menjaga jaga kualitas, jangan sampai ngedrop, jangan sampai ya kurang lah pokoknya. Namun kejahatan memang tak pandang bulu. Siapapun bisa menjadi korbannya, termasuk Widi. Keputusannya untuk berjalan seorang diri di Kemang sambil menunggu taksi harus dibayar mahal. Setahu saya kemarin dia habis latihan basket juga deh. Dan memang temennya dia punya teman dari Australia baru pulang ke sini. Terus mungkin dia ketemuan gitu kan. Mungkin kangen-kangenan gitu ya. Terus dia kan dari Australia ke sini nggak lama gitu temennya itu. Terus Widi kangen terus pengen ketemu dan mungkin sampai malam gitu. Amarah tidak saja tersulut dari dalam dada Widi. Kevin CS juga dibuat kesal oleh ulah 3 pelaku kriminal tersebut. Gara-gara kasus ini, Viera terpaksa harus membatalkan jadwal manggung mereka, termasuk tampil di acara Anugerah Musik Indonesia tadi malam. Lalu seperti apa sebenarnya trauma psikologis yang dialami Widi? Benarkah Widi sangat terguncang oleh kejadian tersebut hingga harus mengurung diri? Bak kisah film Hollywood, 3 pria tiba-tiba saja menarik dan memasukkan Widi ke dalam mobil. Selama setengah jam, Widi menjadi objek kekerasan para pelaku. Widi akhirnya dilepas setelah Widi membuka identitasnya sebagai seorang artis. Ya kalau masih umur aku kan nongkrong bentar gitu di rumahnya si A gitu. Kejadian hari ini tuh benar-benar bikin sedikit ngerusak jadwal juga sih ya. Tiga 30 menit dalam genggaman 3 penculik. Selama itu apapun bisa terjadi. Widi hanya bisa berpasrah, berharap ada keajaiban yang bisa membuatnya terbebas dari 3 berandalan buas yang menyekapnya. Dan syukurlah, doa dan harapan Widi akhirnya terkabul. Usai membuka identitasnya sebagai vokalis band Viera, Widi akhirnya dilepas. Namun demikian, drama penculikan selama setengah jam itu ibarat penyekapan bertahun-tahun yang meninggalkan trauma psikis. Ya, hingga detik ini, Widi masih menyimpan rasa takut. Jiwanya dirasa belum pulih 100%. Wajar kalau Kevin, Satria, dan Trian sebagai rekan kerja di Viera langsung ambil langkah cepat untuk memulihkan kondisi Widi. Secara kompak, bersama manajemen mereka membatalkan berbagai kontrak kerja, termasuk jadwal untuk tampil di acara Anugerah Musik Indonesia 2011 yang berlangsung tadi malam. Kejadian hari ini tuh benar-benar bikin sedikit ngerusak jadwal juga sih ya. Maksudnya kita juga harusnya hari ini tampil di acara salah satu acara penghargaan yang sangat bergengsi juga di sini. Kita harus perform di situ, tapi mohon maaf juga karena ini kita nggak bisa perform. Sesuai anjuran dokter, sementara ini Widi diminta untuk istirahat dan segala sesuatu kegiatan Viera yang melibatkan Widi harus dibatalkan dahulu. Widi memang tampak masih terbalut dalam selubung duka. Jelas tak mudah bagi seorang gadis berusia 21 tahun untuk mengatasi trauma seperti ini. Saya dari pihak Viera dan Musika emang pengen ngasih Widi refreshing dulu gitu, karena emang
dengan keadaan ini kita nggak mau ngasih dia pressure, kita pengen dia lapang dulu gitu. Kita sama-sama doain yang terbaik buat Widi biar dia mentally tegar. Sebelum mengalami kasus penculikan ini, Widi sejatinya adalah artis yang akrab dengan suasana malam di Jakarta. Selama ini ia merasa nyaman, berjalan dan menikmati suasana ibu kota bersama teman-temannya, termasuk Vidi Aldiano. Kepada kami, Widi pernah mengaku kalau dirinya sering nongkrong di rumah temannya atau sekedar jalan-jalan di malam hari karena kesulitan untuk tidur malam di rumah. Ya kalau masih umur aku kan nongkrong bentar gitu di rumahnya si A gitu buat makan, hai baru pulang gitu. Jadi ya agak ada di sana dan sampai rumah pun tuh kayak susah tidur aja. Nggak dugem sih sebenarnya, mungkin lebih ke hangout di tempat daerah Kemang kan tuh kayak nggak pernah jarang sih malam. Maksudnya tapi dia nggak pernah tutup gitu kan. Maksudnya kalau malam kan malah masih hidup gitu kan daerah Kemang. Mungkin dia masih hangout sama temannya. Meski suka nongkrong di rumah teman atau jalan-jalan menyusuri jalanan di Jakarta, namun bukan berarti Widi suka dunia gemerlap. Ia bahkan dikenal sebagai gadis santun yang tak suka mengobrol cinta. Bahkan, sekalipun punya intensitas kebersamaan yang tinggi dengan Vidi Aldiano, Widi tetap menjaga persahabatan itu sebagai persahabatan. Widi tak ingin menghancurkan pertemanan dengan bibit cinta. Enggak kok, sama Vidi nggak pacaran, cuma sahabatan. Di Twitter juga udah pada tahu kok, dia sama aku sahabatan dan yang lainnya juga. Dia dewasa banget, orangnya sehat, orangnya baik banget, lurus. Harus ada tuh teman yang bener di geng ini. Selain dikenal sebagai gadis baik-baik, sebagai artis pun Widi bukanlah tipikal anak band yang sombong. Ia cukup dekat dengan fans dan tak pernah terlibat keributan dengan penggemar. Karena itulah, kejadian naas yang dialami Widi Rabu dini hari kemarin diyakini murni tindakan kriminal yang dilakukan orang iseng tak bertanggung jawab. Widi hanya bisa berharap para pelaku bisa segera ditangkap dan diproses secara hukum. Hanya dengan penegakan hukum demikian, keamanan di ibu kota bisa kembali ditegakkan. Sangat disayangkan sekali sih, sangat disayangkan sekali bisa terjadi. Gila gitu loh, buat aku sih gila, serem banget gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak ini terakhir terjadi di Indonesia ya. Yang penting sih serahin diri aja sama Tuhan. Maksudnya kalau masalah hal kayak gitu itu kan masing-masing orang ya, masing-masing orang. Jadi tergantung kitanya aja. Kita mau orang berpikir nggak macam-macam sama kita mau orang berpikir positif aja, kita berlaku yang hal positif gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih. Jika Widi masih berkutat dengan trauma psikis yang ia alami pasca penculikan, Jessica Iskandar justru harus berjibaku dengan serangan jerawat dan komedo yang menteror kecantikannya. Seperti apa upaya Jessica mengembalikan kemulusan di wajah? Berapa biaya yang harus dirogoh Jessica hanya untuk sekedar memoles kecantikan ragawinya? Jessica Iskandar bergelut dengan serangan jerawat dan komedo. Sebagai seorang entertainer, Jessica tentunya dituntut untuk tampil cantik dan semulus mungkin. Karena itulah demi karir, presenter dahsyat ini rela merogoh kocek dalam-dalam untuk menjalani facial gold di sebuah salon kecantikan. Can you feel me when I think about you with every breath? Wajah cantik, mulus, dan bebas jerawat. Itulah impian Jessica Iskandar untuk penampilannya sebagai seorang entertainer. Karena itulah, demi mendapatkan wajah mulus bak kulit bayi, presenter dahsyat ini pun rela merogoh kocek dalam-dalam untuk menjalani treatment wajah berupa facial gold di salah satu salon kecantikan langganannya. Sekarang ini aku lagi ada di salon kecantikan, terus mau melakukan facial karena emang terakhir-terakhir ini aku udah banyak jerawat, terus muka udah lama gak dibersihin, jadi banyak teman-temannya jerawat juga. Jadi hari ini
mau facial dulu, mau bersakit-sakit ria. The stars Aku ganti kemben dulu ya, mau ganti baju buat melakukan facial.